بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat keimanan kita terhindar dari berbagai macam kemaksiatan. Dengan nikmat Islam agar kita istiqamah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan nikmat rezeki, kesehatan yang diberikan kepada kita agar kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri nikmat tersebut sehingga selalu dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur, sungguh Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Dan sebaliknya, apabila kita kufur, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita tata cara hidup Islami yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan saja menyampaikan kepada kita kata-kata hikmah yang menjadi pelajaran, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan praktik dan perbuatan. Maka kita mengenal ad-da'watu bil hal afsahu min ad-da'wati bil maqal. Dakwah dengan perbuatan lebih berkesan, lebih berdampak positif dibandingkan dakwah dengan ucapan. Itu disampaikan oleh Nabi dan juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan walaupun kita bukan seorang dai yang berada di panggung-panggung dakwah, di mimbar-mimbar berceramah, tapi kita berharap majelis ilmu ini dapat membawa kita menjadi orang-orang yang mampu mempraktikkan kehidupan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin hadirat jamaah maghrib rahimahumullah. Pada malam ini kita masih membicarakan terkait dengan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus kita menyebutkan sifat mustahilnya. Karena wajib dan mustahil itu adalah sifat-sifat yang berlawanan. Maka sangat wajar, sangat sesuai ketika kita menyebutkan sifat wajib, kita juga menyampaikan
Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita membahas terkait dengan sifat qudrah yang berarti kuasa. Allah itu memiliki sifat kuasa, mampu. Banyak ayat yang menjelaskan terkait dengan sifat ini. Di antaranya surah Al-Mulk, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas setiap sesuatu. Ini sudah kita bahas terkait dengan maknanya, penjelasannya, dan juga bagaimana aplikasinya di lapangan. Pada malam ini kita masuk ke sifat yang disebut dengan al-iradah. Al-iradah. Iradah wa wajibun lahu iradatu wa yuradifuha al-masyi'at wa hiya lughatan mutlaqul qasd wa urfan sifatun qadimatun zaidatun 'ala dzati qa'imatun bihi tufassisul mumkina bi ba'di ma yajuzu 'alaihi. Jadi sifat yang termasuk bagian dari sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat iradah. Iradah artinya berkehendak. Jadi Allah itu berkehendak. Kata-kata yang sama ataupun sinonim dengan kata-kata iradah dalam bahasa Arab adalah kata-kata al-masyi'ah. Allah berkehendak, Allah berkemauan. Masyi'ah artinya berkemauan. Jadi sifat ini harus kita yakini bahwa Allah itu berkehendak. Tuhan itu berkemauan, berkeinginan. Jadi ini yang perlu kita imani. Amantu billah, saya beriman kepada Allah, wa bima qala Allah, dan beriman dengan firman Allah, wa bi muradillah, dan beriman dengan maksud dari sifat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita miliki keyakinan ini bahwa Allah berkehendak. Karena di dalam Al-Quran begitu banyak disebutkan ayat-ayat terkait dengan sifat ini. Ilmu tauhid ataupun ilmu teologi ini dibukukan ataupun dijadikan sebagai sebuah ilmu itu di masa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tahun 300 Hijriah. Karena dulu di masa Nabi kan tidak ada istilah keilmuan. Tidak disebut ilmu tauhid, tidak disebut ilmu fikih, tidak disebut ilmu akhlak, dakwah dan sebagainya. Jadi ketika menjadi satu ilmu ini berdasarkan rumusan para ulama. Jadi penyebutan sifat-sifat wajib, mustahil, jaiz dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ijtihad para ulama, usaha para ulama. Nabi tidak mengklasifikasikan, Nabi tidak membagi-bagi. Cuma yang diijtihadkan oleh para ulama itu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis, agar mudah bagi kita untuk memahaminya. Karena kita ini pertama sudah jauh dari zaman kenabian. Yang kedua, kita tidak berbicara dengan bahasa Arab. Kita orang ajam. Ajam artinya orang asing.
selain Arab namanya Ajam. Orang Ajam, orang asing. Tidak bertutur dengan bahasa Arab, tidak hidup di kalangan orang Arab. Kita jauh dari mereka. Maka ketika ulama membukukan ataupun dalam bahasa ilmiah disebut dengan kodifikasi ilmu. Kodifikasi ilmu dalam bahasa Arabnya tadwinul ilmi, membukukan menjadi satu ilmu. Maka ini bagian dari ijtihad para ulama. Tapi kita jangan salah memahami. Kita punya ijtihad ulama atau Quran. Ini terkadang kita sering dibenturkan demikian. Yang mana kita dengar? Apakah langsung ke hadisnya, langsung ke Qurannya, ataupun ijtihad para ulama? Ini hati-hati. Karena ketika dibenturkan seperti itu, ya tentu kita memilih Quran, memilih hadis. Bukan berarti yang disusun oleh para ulama itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini hanya metodologi agar mudah memahami tauhid. Ulama sudah mengumpulkan pembahasan tauhid dimulai dari tentang Allah, tentang kenabian, tentang alam gaib dan seterusnya. Jadi sudah dibagi-bagi agar kita mudah memahami. Karena kebanyakan kita ini langsung Quran yang tidak berbicara bahasa Arab, tidak hidup di kalangan orang Arab, lalu ingin menafsirkan Quran. Ini lebih banyak salahnya dibanding benar. Bahkan ketika langsung misalnya hanya membaca terjemahan saja, terjemahan saja ini pun masih tidak memadai. Jadi seorang ulama fakar itu tidak cukup hanya membaca terjemahan, karena terjemahan itu tidak mewakili semua makna bahasa yang ada dalam bahasa, tidak mewakili. Maka dulu misalnya dari kalangan kelompok, ada satu kelompok di Indonesia, saya lupa nama kelompoknya, yang jelas mereka mengkritisi terjemahan Departemen Agama. Jadi ada kritisi terhadap terjemahan Departemen Agama terhadap Al-Quran, karena ada kata-kata dalam bahasa Arab yang tidak bisa dipahami apabila diterjemahkan secara harfiah. Harfiah artinya memindahkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain persis. Zahaba pergi, artinya qala berkata, itu terjemah harfiah. Tapi lebih luas dari itu ada namanya terjemah tafsiriyah. Terjemah yang bukan hanya sekedar memindahkan bahasa, tetapi menjelaskan maksud. Maksud dari pergi itu apa? Jadi itu namanya tafsiriyah. Jadi ada kata-kata Al-Quran yang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, harus dipahami secara tafsiriyah. Maka terkait dengan iradah tadi, Allah berkehendak. Bagaimana kehendak Allah itu? Jadi ini harus tidak boleh hanya dikiaskan kepada kita. Kita juga berkehendak, berkemauan, berkeinginan. Apakah sama kehendak ataupun iradah Allah itu dengan iradah kita? Ini yang perlu perluasan pemahaman agar kita tidak menyamakan antara Allah dengan kita. Sangat jauh. Bahkan karena jauhnya, ada sebagian mengatakan kan sering bedanya antara langit dan bumi. Ini lebih jauh dari itu. Antara langit dan sumur yang dalam, bukan hanya sekedar dengan bumi, bahkan lebih dari itu. Maka perlu memahami lebih jauh bagaimana iradah yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ulama menyimpulkan bahwa Allah itu punya iradah? Karena ada sebagian kelompok mengatakan Allah itu tidak punya sifat. Seperti kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat. Misalnya Allah menciptakan dengan zatnya, Allah memberikan rezeki dengan zatnya.
dan seterusnya. Sementara yang kita pahami berdasarkan hasil ijtihad para ulama, dalam hal ini kita membaca penjelasan-penjelasan para ulama yang mengikuti ijtihad Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Allah itu menciptakan dengan sifat kudrahnya, kemampuannya, dengan kudrah. Dan Allah itu menentukan sesuatu bagi hambanya berdasarkan iradahnya, keinginannya. Jadi Tuhanlah ke bahasa kita ini guna kena Tuhan. Guna kena ini ke bahasa kasarnya ya. Iradah yang ada pada Allah terserah kepada Allah. Gunanya kita terserah Tuhan. Tidak wajib bagi Allah umpamanya bunyi kita ke surga, tidak wajib. Tidak wajib bagi Allah menjadikan kita mulia, terserah Allah. Ini iradah yang perlu kita yakini, sehingga kita tidak protes. Saya sudah sembahyang, saya sudah puasa, cuman kalau saya tetap oleh kubur Tuhan. Kenya ini aku memang go'mi, karena sembahyang ketika Tuhan itu. Jadi itu yang kita waspadai. Jangan sampai kita menganggap itu wajib bagi Allah. Jangan sampai kita menganggap ketika kita sudah rutin sholat 5 waktu pasti kaya, misalnya. Sudah rutin 5 waktu pasti dimuliakan, misalnya. Jadi ini makanya perlu pendalaman terkait dengan sifat Allah. Itu kan aplikasi di lapangan. Kenapa muncul seperti itu? Karena ada missing sesuatu yang error dalam pemikiran kita, dalam mindset kita. Agak ada Tuhan lebih banyak kita. Sering kadang orang mengkiaskan Allah sama seperti kita. Jadi kehendak Allah itu tidak sama dengan kita. Dalam surah An-Nahl misalnya ayat 40, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama qauluna li syai'in idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun. Innama qauluna li syai'in, sesungguhnya perkataan kami untuk sesuatu, ini sesuatu ini berarti ini makhluk Tuhan ini. Idza aradna syai'an, apabila kami menginginkan, berkehendak, arada. Jadi hari ini kita betul Tuhan bersifat berkehendak. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, di antaranya surah An-Nahl ayat 40, Innama qauluna li syai'in idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan kami bagi sesuatu makhluk, apapun yang kami kehendaki, hana mengenal kami ini Tuhan, cukup hanya dengan mengatakan kun fayakun. Makanya dalam doa misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dalam doa Innama amruhu bainal kafi wan nun. Innama amruhu bainal kaf wan nun. Sesungguhnya urusan Allah itu hanya di antara huruf kaf dan huruf nun. Ana maksudnya huruf kaf. Kun, nun, fayakun. Ketika Allah mengatakan kun, maka jadilah ia. Jadi di sini begitu luas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat iradah yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala unlimited. Unlimited artinya tidak terbatas, tidak ada batasnya. Berbeda dengan kehendak kita.
Kita ini ketika berkeinginan, terkadang keinginan besar tetapi tenaga tidak ada. Kena atau ini, kena atau itu, cuman tenaga sudah lemah. Kena atau ini, kena itu, duit tidak ada. Garasep, hanapeng, kiban tak juga nyonapeng, nyonapeng kita belum. Jadi beda. Jadi Allah tidak terkait dengan materi. Iradah Allah Subhanahu wa taala luas, tidak terbatas. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Nah, maka di sini kita harus menyikapi dengan baik sifat iradah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak salah kafrah. Sehingga kita tidak su'zon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin ayat 82 sering kita baca, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi ini masyiah. Sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, maka jadilah dia. Begitulah seluruh makhluk ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kalian al-arda dhalulan, bumi. Bumi itu dhalul. Dhalul itu artinya hina, tunduk, patuh. Dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala patuh meneh. Makanya slogan misalnya anta turid ana urid wallahu fa'alul lima yurid. Anta turid, engkau berkeinginan, ana urid, saya berkeinginan, tetapi ingat wallahu fa'alul lima yurid, Allah yang merealisasikan apa yang Dia inginkan. Jadi ketika kita pahami sifat iradah ini, maka ambisi yang berlebihan akan terminimalisir, akan terkurangi. Keinginan kita yang tidak terbendung karena kita punya syahwat. Bahkan ketika tidak ada keinginan, berarti perlu cek, ada something wrong. Orang-orang yang tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, ini sudah mati sebelum mati yang sebenarnya. Tetapi karena keinginan itu, arah ambisi itu, berarti kita masih normal. Masih normal kita. Cuman ambisi dan keinginan itu harus kita batasi. Ambisi dan keinginan kita itu masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita lihat orang-orang yang stres karena tidak sampai cita-citanya. Bercita-cita jadi pilot, cuman tidak kesampaian. Akhirnya bawa foto pesawat kemana-mana. Dulu kami ada alumni dari pesantren, orangnya cerdas, jenius, eksak, sains, pandai, bercita-cita jadi pilot, tapi tidak kesampaian. Akhirnya dia datang kemana-mana bawa gambar pesawat, stres. Jadi kenapa stres? Karena mungkin motivasinya adalah sebabnya terlalu berlebihan dalam berharap, bercita-cita. Padahal harapan, keinginan, cita-cita kita adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya goal ataupun tujuan dari sifat iradah itu. Jangan sampai kita stres karena keinginan yang berlebihan. Walaupun memang kalau kita lihat hadis-hadis terkait dengan ambisi duniawi ini memang sudah fitrahnya seperti itu. Tergantung kepada kita bagaimana mengimbangi. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin. Andaikan anak Adam itu punya satu lembah emas,
sungguh dia akan mencari lembah emas yang kedua. Lembah emas ni guna kami. Secara keltungnya sakampung belang ni, emas beli ni. Ai ke ngedepat kita yang kena ke sarana. Wala yabla'u fahu illa turab. Tidak akan berhenti ambisi itu, keinginan itu illa turab, sebelum mulut kita disompong dengan tanah. Ngesompongkan tanah, maya baru mulai. Cuma jika masih berkeliaran di bumi, masih lah aname suai aname boleh, bukan tidak boleh. Tapi ingat, anta turid ana urid wallahu fa'alul lima yurid. Engkau ingin, saya ingin, tetapi Allah itu yang mewujudkan keinginannya. Hana si kena Tuhan itu yang terjadi. Tapi keinginan kita di bawah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpahaman ummatan wasata, umat yang berpahaman wasata, sederhana, pertengahan, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak kurang. Dalam istilah lain, la ifrata wa la tafrid. La ifrata wa la tafrid. Tidak ekstrem kiri juga tidak ekstrem kanan. La ifrat wa la tafrid. Tidak berlebihan. Geranya olok tu, geranya kurang tu. Artinya gera kena kutu. Kena kutu ujungnya maji. Tu ni maji ujungnya, gilungi. Jadi itu kita diharap pertengahan, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Jadi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Jangan terlalu berlebihan. Jangan juga terlalu kurang. Seperti itulah kita menyikapi hidup. Maka terkait dengan ini, begitu banyak dalam Al-Quran sifat keterangan tentang sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan sedikit definisinya. Yang saya bacakan tadi, definisi dari iradah secara bahasa, iradah itu adalah bermaksud, berkehendak, berkeinginan. Itu cukup. Kemudian selanjutnya dalam kitab-kitab tauhid, iradah itu adalah sifatun qadimatun zaidatun ala dzat. Jadi iradah itu satu sifat yang berdiri tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kita membedakan antara zat dengan sifat. Kalau Mu'tazilah tadi tidak, hanya ada zat, Allah tidak punya sifat, semuanya zat. Bagi kita, Allah itu punya sifat. Dari mana kita tahu? Tuhan hanya lewat Quran. Disebutkan dalam hadis. Itu yang kita tetapkan. Kita tidak mengarang-arang. Nah, jadi sifat iradah adalah satu sifat yang wujud tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukhassisul mungkin. Nah, jadi dia sifat ini kan agar berbeda, dia tentu masing-masing punya keistimewaan masing-masing. Kalau qudrah dia lebih kepada penciptaan, sementara iradah ini lebih kepada bagaimana Allah menentukan makhluknya. Pertama ini miskin, ini kaya, ini raja, ini rakyat, ini sederhana, ini pertengahan, ini kafir, ini mukmin dan sebagainya. Ini adalah ta'alluq. Kalau bahasa kita ini kadang makanya sulit kadang menerjemahkan bahasa Arab ini bahasa Indonesia. Sehingga ada ulama yang mengharamkan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa asing. Kenapa? Karena sulit membawa semua makna yang ada dalam bahasa Arab itu ke bahasa asing. Tidak akan terwakili semua makna itu. Maka ada golongan ulama yang haram menerjemahkan Quran ke bahasa asing. Cuman para ulama yang lain berpendapat boleh.
Boleh, karena kalau tidak diterjemahkan kunatan memahami. Bagaimana kita memahami bahasa Arab kalau tidak diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Gayo. Padahal kita ini debat bahasa Indonesia apa gimana? Ketika kami pengalaman haji, banyak nenek-nenek bahasa Gayo tutune. Mana gitu sesat. Ebab si Batak bahasa Bataknya dipaham tahanan kuliah. Jadi demikian, maka perlu untuk diterjemahkan. Jadi yang poin kita adalah sulit kadang menerjemahkan 100% makna yang ada dalam bahasa Arab itu ke bahasa kita, karena tidak ada padanannya. Terkait dengan sifat iradah tadi, saya mengatakan ta'alluq, ya, hubungan ataupun wewenang. Sifat iradah itu adalah untuk menentukan, tukhasis, mengkhususkan keadaan-keadaan makhluknya. Nah, ini ika kudrah lil ijad, untuk menciptakan. Kudrah itu lebih kepada penciptaan, ika iradah ini lebih kepada menentukan keadaan makhluk. Kebahasaan tukhasis al-mungkin. Maka di sini terkadang ketika tengku-tengku kita sebagian menerjemahkan harfiah, sulit kita memahami. Terjemahannya ngehe terjemahannya, pengen paham kita pergi debat. Karena gitu. Maka kita berupaya untuk agar sederhana bahasanya untuk kita pahami dan anak maksudnya. Jadi kadang sering juga kalau terjemahan di Salafiyah, pesantren Salafiyah itu kan kadang punya metode tersendiri. Misalnya bermula ini satu pasal menjelaskan akad. Ini terkadang sulit dipahami, walaupun itu punya kelebihan. Ketika mereka mengatakan bermula, berarti secara kalimat itu adalah mubtada. Ketika mereka mengatakan oleh, berarti itu fa'il, pelaku. Ketika mereka mengatakan akad, berarti maf'ul, objek. Arah kelebihannya bagi pelajar, bagi si santri itu ada kelebihan. Dengan bahasa kitab itu langsung dia tahu posisi kalimat, apakah subjek, predikat, objek, keterangan. Cuman bagi kita masyarakat ini kena kita ketineh jerah, sita saanya langsung. Tiket kita nolak awasnya. Ya, merah peninggalan kita langsungnya bahan jadi spontan. Anak kira-kira masuk itu kuahnya cerakap, tipe-tipe bermula-mula kapne. Nah, jadi artinya lihat situasi dan kondisi, bagaimana audien. Kalau audien masyarakat umum yang tidak perlu terjemahan terlalu harfiah, hanya maksud nih kalimat itu kita sampaikan kepada audien ataupun pendengar. Dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat terkait dengan Allah itu punya keinginan, masyiah, punya iradah, kehendak. Misalnya dalam surah Asy-Syura ayat 49-50, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yakhluqu ma yasha." Dan bagi Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Nah, jadi ini untuk praktek di lapangannya, hana penciptaan Tuhan ini jangan kita menganggap remeh. Kenana kenio tos Tuhan, hana sitos yo, hana sitos virus bame. Ini corona ini kanak tapi ditunggu sekolah. Hana sitos virus bame kan. Tentu ada hikmahnya. Karena Allah itu yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Rumput-rumput macam-macam itu ini ciptaan Tuhan nih. Jangan kita pernah menganggap itu sia-sia. Kita kadang diguna, tapi ada gunanya untuk makhluk yang lain. Kadang-kadang banyak yang menjelang hujan. Anak udah pergi berteduh. Guna main jemur rom. Si jemur rom kan main. Kesin berpusat naik turun.
mencela. Jangan kalian mencela cuaca, mencela musim. La tasubbud dahra. Allah mengatakan la tasubbud dahra dalam hadis qudsi. Jangan kalian mencela masa. Ini terkadang sering ini. Jadi yang sudah belajar tauhid kita minimalisir. Nah, di jero lu selalu ni kita di jero kita. Situs Tuhan lagi jero. Kotek belu selalu ni. Nah, ini kotek lu selalu ni siapa yang kita jelekkan? Coba ni kan kadang saya pun sering kita mencela masa. La tasubbud dahra anad dahru. Jangan kalian mencela musim, mencela masa. Akulah masa itu kata Allah. Andaikan kalian mencela masa, di sini kamu celaka aku. Aku nu saya. Benar enggak ya? Sehingga belajar tauhid dalam dunia. Cuma kepongkong teh kalian belajar tauhid, intinya geratakam. Tampar nanti. Jejer. Jadi artinya yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ini mana ini buat Tuhan. Buat Tuhan. Maka orang yang belajar tauhid, tasawuf itu halus perasaannya. Sikapnya halus. Jadi tidak mudah mencela, tidak pula menjelekkan, tidak pula mudah menisbahkan sesuatu yang jelek, yang tidak patut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukuran. Itu sambungan ayat tadi. Allah itu berkehendak menciptakan ataupun memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki inasan, anak perempuan. Anak perempuan Tuhan, anak benar, anak rawan, ini berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang Allah kehendaki aqiman. Aqiman artinya tidak berketurunan. Ngon enggak? Kalau kita kajian tauhid, kita tidak akan pogo mengkodi dengan keluarga. Kan dia sarana ke pemain kan? Itu kan sering kadang. Belum ada keturunannya. Jadi kalau kita hayati ayat ini, semuanya kehendak Allah. Maka siapapun yang ditakdirkan benar dosa Tuhan syukur. Nah, ini terbenar dosa Tuhan benar pin diteduh. Terawat. Apa bisa? Mana buat Tuhan. Bahkan tidak punya keturunan juga. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan aqiman, tidak berakim. Akim itu artinya putus, tidak ada keturunan. Apa buat Tuhan amin. Maka luar biasa sebenarnya kalau kita menghayati kajian-kajian tauhid terkait dengan pendalaman terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Rizki juga kehendak Allah. Kita di sana deba ngulukeun kidik-kidikeun ulu aya dapat. Deba ro contoh ni 10 juta. Jadi ini rizki juga demikian. Dalam surah Al-Isra ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ada kata-kata siapa yang Dia kehendaki, masyiah, irada. Jadi rezeki ini kehendak Tuhan. Wa yaqdir, dan Allah juga menyempitkan, meluaskan dan menyempitkan. Jadi ini rezeki tepe gara terpengoti, penguana tengok bangun aku gila ni. Maya ngara masing-masing anu. Cuman kita usaha itu dulu. Cuman kegiatan usaha pengunggukan nanti ada yang ngeri. Ika ngara usaha tu ngap kita tos usaha wa ni kita tos. Cuman gara dia hohe. Apa yang tentu Tuhan boya. Jangan kita sampai gara-gara itu hasad, dengki dan sebagainya. Syukur apa yang ada. Dengan kita berusaha, penting kita berusaha usaha Tuhan keberkatan.
Fil harakati barakah. Dalam gerakan itu ada keberkahan. Orang kedorat kita rumah tahu, ya ngarah potensi dapat rezeki. Cuman kena tak dapat numi gitu dulu. Gara berusaha, ada pengerti. Karena ikhtiar belum cukup, maka kita perlu tawakal. Innallaha yarzuqur rizqa liman yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Penting usaha, penting kurang. Hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama. Ara dia surlu tar kedorat matalu kedorat PP mencari rezeki. He nyangkul he ini he itu. Keti ada buat. Hasil Allah yang menentukan. Sebagian baru sebentar saja. Kejap anu tamun tunata nyawa rezeki. Cuma rezeki yang perlu kita pahami, belum tentu si bego rezeki kita. Belum tentu rumah yang kita tinggal itu rezeki kita. Belum tentu kerbau yang kita sibuk menjaganya, bahkan sampai meninggalkan sholat rezeki kita. Moya si dapat menenangkan hati kita. Nongkau konek pikir. Si wambemu yang belum tentu rezeki. Kadang korang juga betulan mereka cuma. Jadi rezeki kita adalah, Imam Sya'rawi mengatakan, rezeki itu adalah ma ta'kul, apa yang engkau makan. Hanya sekitar pan oya rezeki kita. Hati karasain pannya sedap-sedap. Ini arah sen wah kilo perlu dipente. Nikmati itu rezeki kita. Makanya aku Tuhan ken ahli waris. Uang ada, masalah PP bisa buat. Sebab berkawan apa selalu ikut mehet ikut. Sendiri kami tidak dinikmati. Rezeki apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita nikmati, itu rezeki kita. Sementara yang ada di bank, si kita tason, kuru, rumah, belum tentu rezeki kita. Kadang kita hek beli tu kita nerah mereka date kita pegang. Dia perangkap ke kanan ini. Si kula pun di rumah kula aku pertama. Kita enggak pernah pangkul aku. Maka rezeki adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita nikmati. Rezeki kita. Sementara si ini pasti. Maka terkait dengan iradah masyiah ini, bagaimana kita menyikapinya? Guna kita menyikapi. Maka yang perlu kita sikapi adalah kita bersikap tawakal. Tawakal, umat tawakal. Ada dua istilah. Tawakal artinya usaha dan doa. Usaha doa namanya tawakal. Tawakal salah satu. Ada yang selalu berdoa, cuma kena berusaha. Hari sobo kami tatarne umwe, dia tidak ke masjid. Mereka ke rezeki. Yang kedua, usaha saja, tidak ada doa. Tarjempak sobo, atau naik karung, naik barang, naik becak, naik pajak, garis biang sobo, garis ruhun. Gara maghrib dia ulah aku mah demi sobo halnya ayam dia. Ini tawakal. Tawakal ini bisa saja usaha saja ataupun doa saja. Tapi yang harus kita lakukan adalah tawakal, usaha dan doa. Bagaimana dengan usaha kita? Sementara mehne ini adalah berdasarkan kehendak Allah. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Usaha kita namanya qudratul ikhtiyar. Anak kata kita ya Tuhan karena tidak taat, karena kita mampu memilih. Dalam satu kesempatan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ini jero, ini kote, pilih ko. Ika pilih ko si jero, ini dapat pahala, ika si kote ini dapat dosa. Jadi usaha Tuhan kita otoritas untuk memilih.
Jadi jangan katakan akunya ini Tuhan gue. Kita kini sembiang. Ini nggak takdir Tuhan aku kena sembiang. Kene. Jangan banyak ayat tamparannya. Yang mundur ada ditampar aku. Yang takdir Tuhan. Nah, jadi kita ada namanya kudratul ikhtiyar. Kita perlu tawakal. Tawakal itu namanya istislamul qalbi, menyerahkan, penyerahan hati ku Tuhan. Jika para ulama yang kena ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, bertakwalah orang beriman itu bertawakallah orang beriman itu kepada Allah. Di situ kata ulama, kita bagaikan mayat, jasad yang terbujur baina yadail ghasili, bagaikan jasad terbujur di depan pemandi, orang yang memandikan mayat. Nyonya kita tawakal ke Tuhan. Jasad terbujur, orang memandikan mayat, ikunuhe mae, terserah gue. Mi balik ini ke kena ikan tirororo Mi kersat ke guna kena karena kita gitu protes nih kan. Ke protes ke bahaya. Ikunuhe kita tawakal ni di hadapan Allah seperti itu. Jadi Allah terserah mekuna Tuhan kita serah ke Tuhan. Karena Allah buat Tuhan. Maka kita perlu tawakal. Ika tawakal kita ke Tuhan. Supaya potensi masuk kepada arah hamba ni Tuhan ni mayu surga, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Yadkhulul jannata min ummati 70 alfan bighairi hisabin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Semua hisab. Jadi tanpa hisabnya artinya gerak kuning-kuning nih. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Tidak ada interogasi, masuk langsung. Pintu VIP. Oh ya kena itu buat kita kan. Benar ya saya. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Alladzina la yaktawun, humul ladzina la yaktawun wa la yastaqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 sifat. Jika arah 4 sifat ini insyaallah masuk ke 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Kuno ya. Kesawahan ke siapa? Yang pertama la yaktawun, tidak berobat menggunakan api. Ika gera perlu. Namanya kawa yakwi. Ada pengobatan menggunakan dibakar besi, lalu itu digunakan untuk pengobatan. Yang pertama, ini mungkin kita tidak familiar dengan ini. Yang kedua, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah kalau tidak perlu. Ini bukan artinya untuk melemahkan ustaz-ustaz ruqyah ya. La yastarqun, tidak minta diruqyah. Cuman ini pemahamannya ada yang katakan ikenguk kita ruqyah sendiri lebih baik ruqyah mandiri. Ini ustazah ini sudah mencetak buku ruqyah. Nah, itu bisa dibeli nanti. Yang usahawan ini dapat dapat komisi. Iklan. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan tidak meruqyah dengan bacaan-bacaan yang menyimpang. Artinya dia merajah dengan bukan meminta kepada Allah. Itu yang kedua. Bisa saja itu pemahamannya. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak mengundi nasib. Mengundi nasib. Kalau dulu orang jahiliyah menggunakan tatayur dari kata-kata tayyur. Tayyur ini artinya burung. Jadi orang jahiliyah dulu ketika ingin memilih sesuatu,
tangkap burung. Yang kita ini merpati. Ini luahan burung merpati dilepas. Kalau terbangnya ke kanan berarti bagus. Kalau terbangnya ke kiri berarti tidak bagus. Bagaimana dulu beda? Angkat merpati. Ini berbagai manusia. Ika kuat dua berarti. Ika kiri dia. Tengah satu deklarasi wakil presiden. Kini merpati yang kini terbangnya maksudnya. Baik. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhannya. Jadi tawakal kita kepada Allah ini sudah masuk satu sifat. Berarti ngarah kita mayu nominasi. Nominasi lah nih. Nominasi masuk surga tanpa hisab. Terakhir nih saya sampaikan nih sebagai nasihat karena ada nilai-nilai kebaikan di situ. Seorang ulama tasawuf namanya Hatim bin Asam. Ini bagaimana kita bersifat tawakal itu. Hatim bin Asam. Dia orang ulama tasawuf yang alim, yang ahli ibadah, tawadhu. Pernah ditanya, alama banaita laka minat tawakkuli, wahai Hatim bin Asam, bagaimana engkau bertawakal kepada Allah? Guna cara kata kita tawakal kepada Allah. Ini cara. Ini biasanya orang sering bertanya tentang cara. Bagaimana tips? Ke Imam Suluk tips. Tips Jerman. Tips Jerman terlalu kaset. Tips ini cara. Bagaimana caranya supaya kita tawakal? Yang pertama kan ya. Aku tawakal kepada Allah yang pertama karena alimtu anna rizki la yakuluhu ghairi fatma'anna qalbi. Yang pertama, aku sadar rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain, maka tenanglah hati. Ika rezeki kita, waya gara mungkin dipan. Kami kupanan rezeki ni bapak-bapak tidak mungkin. Nek pesen yang kapeo, ika rezeki me mungkin kupanan. Aku menyadari rezekiku tidak mungkin dimakan oleh orang lain, maka tenanglah hatiku. Kita tidak akan wafat sebelum habis rezeki kita. Kita ni si murid ni berarti arah pian-pian kalmi rezeki kita. Ai ke ngomeh. Enggak aja. Lagi arahnya namanya. Yang kedua dia mengatakan bahwa alimtu anni bi'ainillahi wa ana mustahid minhu. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan aku. Tuhan agar muraqabah, mengawasi kita, maka aku malu kepada Allah. Yang pertama tadi yakin tentang rezeki yang tentu. Yang kedua bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kita bersifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya dia mengatakan alimtu annal mauta ya'ti baghtatan. Aku mengetahui bahwa menyadari kematian itu datang secara mendadak. Fasta'dadtu lahu, lalu aku bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu. Jadi itu tips para ulama ketika kita tawakal, tidak terganggu, tidak merasa minder, tidak iri hati, tidak dengki. Jadi itu diantara cara yang diajarkan oleh seorang ulama namanya Hatim bin Asam. Jadi hadirin Bapak Ibu sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Ini penjelasan terkait dengan sifat iradah. Mudah-mudahan kita dapat memahami, menghayati dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan tasbih kafarah Rasulullah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis
bis-sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.